Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang problematika dalam dunia pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rifkansyah. Di sini saya bertindak sebagai moderator dan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Adinda Nuraini dan yang kedua ada Salsabila. Nah, kita masuk ke pembahasan. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan problematika itu sendiri. Jadi teman-teman, problematika merujuk pada rangkaian atau sekumpulan masalah yang muncul dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Dalam arti yang lebih luas, problematika adalah segala sesuatu yang menjadi persoalan atau tantangan yang perlu dicari solusi atau pemecahannya. Misalnya, dalam suatu penelitian, problematika bisa merujuk pada pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin seperti itulah problematika itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan intinya tentang problematika yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama itu, mengapa kesenjangan antara pendidikan yang ada di kota dan pendidikan yang ada di desa masih kerap terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia ini? Kesenjangan pendidikan di kota dan di desa masih terjadi karena adanya beberapa faktor utama. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur. Seperti di kota, fasilitas pendidikan seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet lebih memadai dibandingkan dengan di desa. Sedangkan di desa, banyak sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan perangkat teknologi. Yang kedua itu, kualitas tenaga pengajar. Guru di daerah perkotaan lebih cenderung karena akses pelatihan yang lebih mudah. Sedangkan di desa seringkali kekurangan guru dengan kompetensi tinggi dan masih ada wilayah yang masih mengandalkan honorer. Nah, selanjutnya apa saja solusi yang dapat kita terapkan untuk menghadapi kesenjangan antara pendidikan yang ada di kota dan pendidikan yang ada di desa? Solusi dari kesenjangan ini harus adanya peningkatan infrastruktur seperti investasi dalam pembangunan sekolah, perpustakaan, dan akses internet di desa. Yang kedua, penguatan guru seperti menyediakan pelatihan rutin untuk guru di desa serta insentif agar mereka bersedia mengajar di sana. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa solusi yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal? Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan formal dan non formal, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: meningkatkan keterlibatan keluarga dan komunitas. Pendidikan formal membangun komunitas yang lebih baik antar sekolah dan keluarga untuk mendukung proses belajar di rumah, melibatkan komunitas dalam kegiatan ekstrakurikuler atau acara sekolah yang bisa memotivasi siswa. Pendidikan non formal mengadakan acara atau program yang melibatkan orang tua dan komunitas untuk mendukung dan memperluas kesempatan dan pembelajaran untuk di luar lingkungan sekolah. Memberikan kebebasan pilihan dan otoritas. Pendidikan formal memberikan ruang bagi siswa untuk memilih tata belajar atau proyek yang sesuai dengan minat mereka. Pembelajaran yang personal dan berbasis pilihan dapat meningkatkan motivasi belajar. Pendidikan non formal menyediakan berbagai jenis program pelatihan atau kursus yang dapat dipilih sesuai dengan minat atau kebutuhan siswa, seperti kursus keterampilan atau pelatihan profesional. Nah, itulah tadi beberapa problematika kecil yang ada yang bukannya. Nah, itulah tadi beberapa problematika yang kerap terjadi di pendidikan di Indonesia ini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada salahnya kami mohon maaf karena kami ini manusia biasa, bukan Nabi Boy.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.